Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ini aku lagi ngerebus air di teko siul untuk ngisi air termos ya teman-teman. Nah kalau misalnya ngerebus air itu kan butuh waktu yang lumayan lama gitu ya. Jadi aku tuh sengaja ninggalin untuk airnya, tapi apinya nggak terlalu aku besarin sih teman-teman. Di sini aku tuh tinggalin buat nyiramin cabe. Nah sekarang itu pokoknya kerjaan itu makin banyak ya teman-teman. Jadi tiap sore harus wajib nyiramin cabe supaya cabenya itu tuh tumbuh subur gitu ya. Walaupun cabenya ini udah ditanam langsung di dalam tanah, tetap aja cabe ini harus rutin disiram kalau kata Pak suami sih gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya di tanah tentu kandungan air di tanah itu lebih banyak ya teman-teman, tapi tetap dong yang namanya kita itu berkebun ya tetap harus rajin buat kita siram biar tanaman kita itu pada tumbuh subur. Semoga aja lah pokoknya tanaman-tanaman aku ini tuh selalu tumbuh subur. Pokoknya aku akan selalu kalau siram-siram tanaman aku selalu masukin ke video ya, biar kalian juga bisa melihat perkembangan dari cabai-cabai yang udah kami tanam ini. Aku tuh seneng banget ngeliatin tanaman terong ya teman-teman. Masya Allah itu pada subur-subur banget, daunnya itu pada lebar-lebar, bawaannya itu semangat gitu ya kalau misalnya udah ngeliat terongnya itu besar-besar kayak gitu. Oke lanjut nih teman-teman, di sini tuh aku lanjut aja buat ke dapur lagi ya. Dan di sini tuh airnya itu tuh aku lagi nungguin ya teman-teman buat airnya itu mateng. Dan di sini aku sekalian mau seduh kopi ya. Jadi sini tuh aku siapin dulu deh untuk kopinya. Nah ini airnya itu udah mateng ya teman-teman. Tadi udah bersiul, tuh kenceng banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jauh pun kedengeran ya teman-teman dia itu bersiul. Nah di sini langsung aku seduh untuk kopinya. Tapi aku bikin air panasnya itu kayak separuh aja. Nanti bakalan aku campur pakai air dingin gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya air panas semuanya itu kayak bakalan susah sih buat minumnya nanti. Jadi aku kalau misalnya bikin kopi, aku suka campur pakai air dingin atau air biasa gitu ya teman-teman, biar kayak lebih anget-anget gitu pas diminum. Nah ini udah beres buat salin untuk airnya ke dalam termos ya teman-teman. Di sini aku juga mau seduh untuk kopinya pakai air dingin, pakai air biasa sih bukan air dingin ya, air biasa biar bisa langsung diminum. Nah ini ya teman-teman, aku tuh lagi kedatangan salah satu bahan lagi buat renovasi dapur, yaitu adalah seng. Jadi tadi tuh Pak suami aku minta tolong gitu ya buat pergi nengokin sengnya itu ke toko bangunan ya teman-teman, untuk survei-survei harga gitu ya. Dan sekalian aja Pak suami itu beli gitu ya untuk sengnya. Cuman bayarnya itu di rumah karena Pak suami pergi tadi tuh nggak bawa uang gitu ya. Jadi pas ngantar kayak gini langsung aja nanti tuh bakalan aku bayar gitu. Untuk sengnya ini tuh aku nggak tahu ya teman-teman ukurannya berapa, beneran deh aku tuh nggak tahu. Tapi kalau untuk harganya per kodi itu adalah 1.125.000. Jadi aku beli 2 kodi dulu. Nggak tahu sih cukup atau enggak ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang tinggal beli lagi karena toko bangunannya juga nggak terlalu yang jauh-jauh banget dari rumah. Jadi itu belinya 2 kodi berarti uangnya itu Rp2.250.000. Nah ini sengnya ditaruh di sini dulu ya teman-teman, tapi nanti itu bakal dipindahin sama Pak suami ke kamar belakang. Karena kalau di sini kan bahaya ya sama anak-anak yang main ya. Cuman biar abang-abangnya itu mudah buat nuruninnya, kata Pak suami taruh di sini aja. Nanti biar Pak suami yang ngeberesin. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh seng udah datang gitu ya. Pokoknya seneng aja sih perasaan dan hati ya teman-teman, bertahap-tahap ini tuh bahan bangunan tuh pada datang-datang gitu ya. Pokoknya belinya itu tuh nggak sekaligus semuanya ya teman-teman, karena kan harus nyari-nyari juga yang sesuai dengan budget gitu ya. Jadi kalau misalnya di tempat ini untuk untuk seng murah kan belum tentu pasir juga murah atau batu bata murah. Jadi kayak dicari di tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Pokoknya sesuai dengan budget aja.
Walaupun ini tuh belum mulai buat ngebangunnya ya teman-teman, baru kayak apa ya, kayak persiapan bahan-bahannya aja. Hati tuh kayak udah seneng gitu ya teman-teman. Semoga lah Allah selalu lancarkan ya teman-teman. Dan pokoknya ini tuh semoga lah nanti sampai semua bahan-bahannya terkumpul dan juga sampai renovasi semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Dan semoga juga rezeki aku tuh selalu murah ya teman-teman, biar juga upah tukangnya segera cepat kekumpul, biar juga segera cepat gitu ya buat ngerenovnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini tuh masih di sore hari. Jadi di sini tuh aku ngajakin anak-anak main ke dapur sebentar karena ayahnya itu mau pergi mancing gitu ya, biar mereka itu nggak ngelihat ayahnya pergi. Makanya di sini tuh aku ajakin anak-anak ke dapur gitu ya. Ceritanya kayak nipu anak-anak sih teman-teman, biar dia itu tuh nggak ngikutin ayahnya gitu ya. Karena biasanya kalau anak-anak udah ngelihat ayahnya itu naik motor pasti langsung menjerit-jerit sampai guling-guling gitu. Nah di sini tuh aku mau ganti hordeng kolong aku ya teman-teman, karena ini tuh udah kotor gitu ya. Aku lihat tuh udah banyak yang kena cipratan minyak lah, terus juga debuan gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau ganti aja biar lebih kelihatan bersih dan pastinya nanti tuh bakalan ada suasana yang baru. Ayo siapa nih di antara kalian yang hordeng kolongnya itu tuh udah kotor? Ayo teman-teman kita ganti, aku temenin kalian dari sini ya. Untuk hordeng kolong yang berbunga-bunga ini ya, yang baru aku pasang, ini tuh yang dikasih sama Mam Nuni Mariani ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya seneng banget. Aku tuh dikasih kenang-kenangan sama Mam Nuni Mariani. Jadi ini tuh hordeng beliau itu jahit sendiri ya teman-teman. Jadi itu keren banget sih, pokoknya masya Allah banget. Aku tuh bener-bener suka banget gitu ya teman-teman, dan kayak ngerasa terharu. Beliau sampai ngebela-belain jahitin hordeng buat aku gitu ya. Jadi kayak bener-bener spesial ya teman-teman. Kalau hordeng yang bunga sakura ini tuh memang aku beli sendiri ya teman-teman. Aku belinya itu di Shopee sih ya. Aku lupa sih harga pastinya itu berapa ya, waktu itu aku udah lupa banget karena kan ini udah lumayan lama ya. Nanti buat kalian tuh yang mau samaan boleh kalian cek aja, linknya itu di description box aku. Kalau nggak salah ingat sih harganya itu nggak sampai 10 ribuan ya teman-teman, entah 7 ribu apa 8 ribu deh kalau aku nggak salah ingat. Entah kenapa ya teman-teman, kalau aku itu ya yang namanya itu pasang-pasang hordeng atau mengganti hordeng kayak gini tuh kayak bener-bener bersemangat banget gitu ya teman-teman. Apalagi kan kalau misalnya udah diganti hordengnya itu kan kayak langsung ada suasana yang baru gitu ya. Jadi itu kayak bener-bener ngebangun mood aku banget gitu ya. Makanya kalau udah kayak namanya makeover, ganti-ganti kayak gini itu bener-bener kayak seneng dan super semangat. Jadi untuk kalian itu juga yang nonton video aku juga harus bersemangat ya teman-teman. Semakin kita itu bersemangat, semakin kita menikmati pekerjaan kita ini ya teman-teman. Pokoknya harus selalu dinikmati dan disenangi untuk setiap pekerjaan kita, biar kita itu nggak merasa terbebani gitu ya. Pokoknya kita itu harus benar-benar selalu bersemangat, dan pastinya itu harus dijalani semuanya itu dengan ikhlas, agar setiap apa yang kita kerjakan dalam hal kebaikan itu akan menjadi pahala untuk kita. Apalagi yang namanya itu mengurus rumah, mengurus anak, dan mengurus keluarga itu kan suatu kebaikan ya teman-teman. Jadi insya Allah itu akan bernilai pahala yang banyak banget. Sebenarnya aku tuh mau ganti hordeng itu tuh dari tadi pagi gitu ya, cuman kayak ngerasa nggak sempet, belum nemu waktunya gitu ya. Jadi setelah Pak suami itu pergi mancing ya teman-teman, alhasil aku itu ganti hordeng dulu, karena kan kalau misalnya Pak suami pergi mancing otomatis itu dia kan nggak mau makan cepet gitu ya teman-teman. Jadinya aku tuh bisa mau ganti hordeng dulu, baru deh nanti itu setelah aku ganti hordeng baru aku tuh masak menu makan malam. Karena memang tadi tuh anak-anak itu rusuh banget ya teman-teman. Jadinya anak-anak itu aku itu antarin ke depan lagi gitu ya, karena mereka itu rusuh banget di dapur, semuanya itu pengen dipanjat-panjat gitu ya. Jadinya aku antarin anak-anak ke depan biar aku tuh juga konsen dan biar cepet gitu ya ngerjain ini. Kalau misalnya ada anak-anak di sini malahan nanti tuh bakalan tambah lama gitu ya aku ngerjain ini ya teman-teman. Makanya ya sekarang anak-anak pas sudah aku pindahin ke depan, ini tuh kayak bener-bener lega aja gitu ya, dan kayak lebih enak aja buat dipakai beraktivitas kayak gini tuh. Hordeng kolong ini tuh bener-bener membantu banget ya teman-teman buat aku yang memang di bawah kolong mejanya itu tuh banyak
apa ya, banyak aib-aibnya, banyak harta karunnya ya teman-teman. Itu tuh segala macam yang di bawah meja makan itu ada gitu ya, di bawah meja dispenser tadi juga gitu ya. Pokoknya di bawah-bawah meja itu banyak banget segala macam barang itu ada gitu ya. Jadi dengan adanya hordeng kolong ini, kayak aib-aib, kayak yang apa ya, yang kayak yang berantakan-berantakan di bawah meja gitu ya, itu tuh pada ketutup semua. Dan kayak bener-bener penampilan dari dapur juga kelihatan lebih cantik gitu ya teman-teman dengan hordeng ini. Nah, udah beres pasang yang di meja-meja, lanjut di sini tuh yang di jendela juga mau aku ganti ya teman-teman. Karena memang kalau misalnya nggak diganti semuanya itu kayak kurang afdol gitu ya. Tapi yang untuk di jendela ini tuh motifnya itu berbeda ya teman-teman. Aku tuh pakai motif yang Hello Kitty. Jadi yang Hello Kitty ini tuh dulu aku beli ketika masih ada mama mertua gitu ya teman-teman. Jadi dulu tuh belinya itu punyaku Hello Kitty, punya mama mertua itu kalau nggak salah itu Doraemon gitu ya. Terus yang punya kakak ipar tuh yang apa ya, yang Keropi gitu teman-teman kalau nggak salah inget gitu ya. Aku tuh lupa sih berapa harganya dulu dibeliin itu pas awal-awal aku nikah sih. Ini tuh dulu tuh buat jendela kamar di rumah mertua gitu teman-teman. Tapi belinya tuh cuma satu doang karena kan jendela di kamar itu dulu tuh cuma satu gitu. Nah udah ya teman-teman, kayak gini aja. Alhamdulillah udah beres aku buat ganti-ganti hordengnya. Masya Allah langsung kayak beda gitu ya suasana dapur aku, kayak lebih fresh dan kayak dapur baru. Pokoknya alhamdulillah seneng banget sih teman-teman dengan suasana yang baru ini. Pokoknya kayak lebih seneng aja gitu ya di dapur ini karena memang udah diganti hordengnya dan jadi lebih kelihatan lebih bersih dan juga lebih kayak tampak berbeda gitu. Nah ini ya teman-teman penampakan dapur aku setelah aku ganti untuk hordeng-hordengnya semuanya. Oke lanjut di sini setelah ganti hordeng aku itu keluar buat ngangkatin pakaian karena memang ini tuh udah lumayan sore dan kayak mau mendung gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh angkatin dulu lah untuk pakaian-pakaian aku ini semuanya. Takutnya nanti itu malah kehujanan gitu ya dan pakaian aku malah basah gitu. Jadinya ya udahlah di sini aku angkat aja karena kan ini juga udah sore dan pakaian-pakaian aku semuanya ini tuh juga udah pada kering. Jadi seneng aja gitu ya kalau pas ngangkat jemuran kayak gini tuh pakaian itu udah pada kering semuanya. Nah lanjut lagi nih teman-teman ke dapur. Jadi di sini tuh aku mau nyiapin buat menu makan malam ya teman-teman. Di sini aku masak menunya itu mau bikin nasi goreng aja sih teman-teman. Nasi goreng pakai telur dadar aja ya. Karena lagi pengen aja gitu malam-malam makan nasi goreng dipakein telur dadar. Dan aku bikin telur dadar juga buat sekalian lauknya anak-anak ya teman-teman. Jadi nanti anak-anak itu makannya pakai telur dadar. Nah sebelum aku itu masak untuk telur dadarnya, di sini tuh aku goreng dulu bakwan ya buat temen makan gitu. Pokoknya adonan bakwan itu kan aku udah pernah bilang ya bikinnya selalu banyak ya karena kayak gini kalau pas lagi mau pengen ya tinggal goreng aja. Kalian sering juga nggak sih teman-teman buat menu makan malam itu bikinnya itu nasi goreng aja atau mungkin telur dadar aja gitu ya. Pokoknya kalau udah di sore hari kayak gini tuh ya kadang itu nggak harus selalu masak yang lauk ya teman-teman. Kadang aku juga mager buat masak lauk, ya udah kadang aku bikin telur dadar atau masak mie atau juga bikin nasi goreng ya. Pokoknya nggak ada yang harus nuntut kita yang harus gimana-gimana sih. Tergantung selera aja dan tergantung kondisi aja. Kalau aku bikin nasi goreng bumbunya itu nggak yang aneh-aneh ya teman-teman, seperti yang sering aja aku kasih gitu ya, kayak bawang merah, bawang putih, pastinya harus dikasih kemiri biar makin enak gitu ya teman-teman. Terus cabe, dan tadi itu tuh aku kasih bawang bombay gitu ya teman-teman, aku tumis dulu biar makin harum aja sih gitu. Nah ini tuh udah beres aku goreng bakwan. Di sini aku lanjut buat masak telur dadarnya ya. Tadi itu tuh berapa ya, 3 deh kayaknya telur dadarnya, jadi itu lumayan besar dan tebel ya teman-teman. Jadi itu nanti bisa buat aku
aku, pak suami, dan juga buat anak-anak. Jadi nanti anak-anaknya itu makan pakai nasi putih, dikasih telur dadar aja karena kan nasi gorengnya itu pedas. Di sini aku nggak kasih sayur ya teman-teman untuk nasi gorengnya, karena pak suami itu tuh nggak suka nasi goreng itu dikasih sayur gitu ya. Kadang kalau misalnya aku kasih sayur, dia itu tuh suka makannya itu dikit gitu, dan itu kadang dipilihin sayur-sayurnya gitu ya teman-teman. Dia itu nggak mau sayur, jadinya di sini nasi gorengnya itu nggak aku kasih sayur gitu ya. Pokoknya ya sesuai dengan selera masing-masing aja. Nah, nasi gorengnya itu udah mateng, terus bakwannya tadi juga udah mateng, terus ini juga telur dadarnya juga udah mateng ya teman-teman. Lanjut aja, di sini tuh aku mau beres-beres. Tadi tuh untuk adonan bakwannya aku simpan lagi ke kulkas. Itu bakwannya juga aku salin ke dalam piring, dan ini telur dadarnya aku salin ke dalam piring juga, dan aku potong-potong pastinya ya, biar nanti pas mau ngambil itu tuh lebih enak gitu. Nah, di sini aku ganti dulu untuk plastik sampah ya. Tadi sampahnya udah aku buang, cuma lupa ngasih plastik lagi gitu ya. Jadi pas mau buang sampah baru deh aku kasih untuk plastik sampahnya ya teman-teman. Ya gitu deh, kadang itu suka lupa gitu ya, langsung ngeganti plastik sampahnya gitu. Jangan lupa habis masak itu beberes dan bebersih ya teman-teman. Pokoknya pas ditinggal dapur itu harus dalam keadaan yang bersih, biar dapur kita itu ya selalu terjaga gitu ya kebersihannya, dan pastinya juga nggak banyak binatang-binatang, nggak banyak lalat gitu ya. Sedangkan terkadang udah dibersihin pun suka banyak lalat ya teman-teman, apalagi kalau misalnya nggak dibersihin gitu kan. Nah, ini dia menu makan malam kami hari ini, nasi goreng pakai telur dadar dan ada bakwan jagung. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur aja masih bisa makan ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, di sini lanjut lagi ke aktivitas aku ya. Di sini aku mau beresin untuk cucian piring aku yang udah aku cuci tadi siang ya teman-teman. Untuk yang sore ini tuh aku nggak cuci piring lagi, besok aja gitu ya, karena ini tuh udah sore banget. Aku tuh mau buru-buru mandi juga. Jadi yang aku kotorin tadi habis masak aku cucinya besok aja ya teman-teman, karena udah kesorean, takutnya nanti keburu maghrib gitu ya. Tapi aku tuh seneng ya teman-teman kalau misalnya di dapur itu ditinggalin tuh nggak ada yang numpuk-numpuk, kayak cucian piring itu semua aku beresin dulu gitu ya, biar lebih lega. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian itu lebih bersemangat lagi, dan pastinya jadi jauh lebih bersyukur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.